Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sera Melanda. Di sini saya akan membahas mengenai hukum tajwid pada Al-Qur'an. Nah, sekarang kita harus tahu dulu apa itu hukum tajwid. Tajwid secara harfiah bermakna melakukan sesuatu dengan elok dan indah atau bagus dan membaguskan. Tajwid berasal dari kata zawada dalam bahasa Arab. Dalam ilmu qiraah, tajwid berarti mengeluarkan huruf dari tempatnya dengan memberikan sifat-sifat yang dimilikinya. Jadi, ilmu tajwid adalah suatu ilmu yang mempelajari bagaimana cara membunyikan atau mengucapkan huruf-huruf yang terdapat dalam kitab suci Al-Qur'an maupun bukan. Adapun masalah-masalah yang dikemukakan dalam ilmu ini adalah yang pertama, makharijul huruf, yaitu tempat keluar atau masuk huruf. Yang kedua, sifatul huruf, cara pengucapan huruf. Yang ketiga, ahkamul huruf, yaitu hubungan antar huruf. Yang keempat, ahkamul maddi wal qasr, yaitu panjang dan pendek ucapan. Yang kelima, ahkamul waqaf wal ibtida, yaitu memulai dan menghentikan bacaan. Yang keenam, al-khat al-utsmani. Nah, jadi tadi itu adalah pengertian dari hukum tajwid dan juga masalah-masalah yang dikemukakan dalam ilmu tajwid. Pada pembahasan sekarang, saya akan membahas mengenai hukum nun sukun atau tanwin. Disimak ya. Yang pertama yaitu ada izhar. Izhar artinya jelas. Huruf izhar ada 6. Yang pertama alif, ha, ain, ha, ghin, kha. Nah, apabila nun sukun atau tanwin bertemu salah satu huruf yang 6 tersebut di dalam Al-Qur'an, maka dibaca izhar atau jelas. Yang kedua, ikhfa, artinya samar. Huruf ikhfa ada 15, yaitu shad, za, tha, qaf, ja, sya, ka, sa, da, qa, go, za, fa, ta, zo. Apabila nun sukun atau tanwin bertemu dengan salah satu dari huruf yang 15 tersebut, maka dibaca ikhfa atau samar. Yang ketiga yaitu iqlab, artinya membalik. Huruf iqlab terdapat satu, yaitu ba. Apabila nun sukun atau tanwin bertemu dengan huruf ba, maka dibaca membalik jadi mim. Yang keempat, idgham. Idgham terbagi menjadi dua bagian. Yang pertama, idgham bigunnah, artinya lebur dan dengung. Huruf idgham bigunnah ada 4, yaitu ya, wawu, mim, nun. Apabila nun sukun atau tanwin bertemu dengan salah satu huruf yang 4 tersebut di dalam Al-Qur'an, maka dibaca lebur disertai dengung. Dan yang kedua, idgham bila gunnah, artinya lebur tanpa dengung. Huruf idgham bila gunnah ada 2, yaitu lam, ro. Apabila ada nun sukun atau tanwin bertemu dengan salah satu dari huruf yang 2 tersebut, maka dibaca lebur tanpa dengung. Adapun contoh dari hukum tajwid izhar yaitu yang pertama, kufuwan ahad. Nah, di situ terdapat wawu berharokat fathah tain bertemu dengan huruf alif, maka dibaca jelas. Yang kedua ada min haitsu. Di situ terdapat hukum tajwid izhar juga karena nun sukun bertemu dengan huruf ha, maka dibaca jelas. Yang ketiga ada kadzibatin khotiah. Nah, di situ terdapat huruf ta marbutoh berharokat kasroh tain
menghadapi huruf kho, maka dibaca jelas. Yang kedua, contoh dari hukum tajwid ikhfa, maka dibacanya harus samar. Nah, contohnya yang pertama ada anjainakum. Situ terdapat hukum nun sukun bertemu dengan huruf ja, maka dibaca samar. Yang kedua ada mazallazi. Nah, situ terdapat ma, nun sukun bertemu huruf za. Yang ketiga ada yauma idzin zurqa. Nah, situ terdapat huruf za berharokat kasroh tain menghadapi huruf za, maka dibaca samar. Yang ketiga ada iklab, artinya mengubah. Hukum ini terjadi bila nun mati atau tanwin bertemu dengan huruf ba. Dalam bacaan ini, maka nun mati maupun tanwin berubah bacaannya menjadi bunyi mim. Contohnya, man ba'asana, maka dibaca menjadi mam ba'asana. Selanjutnya ada idgham, artinya menggabungkan atau mempersatukan. Hukum bacaan ini terbagi menjadi dua bagian, yaitu yang pertama idgham bigunnah, dengung, yang terjadi bila nun mati atau tanwin bertemu huruf-huruf seperti mim, nun, waw, dan ya, maka harus dibaca lebur dengan dengung. Contohnya liqaumi yuqinun. Nah, di situ terdapat huruf mim berharokat kasroh tain bertemu dengan huruf ya, maka dibacanya lebur dan dengung. Yang kedua yaitu idgham bila gunnah, yang terjadi bila nun mati dan tanwin bertemu huruf-huruf seperti ro dan lam, maka harus dibaca lebur tanpa dengung. Contohnya yaitu aisyatir radiyah. Nah, di situ terdapat huruf ta marbutoh berharokat kasroh tain bertemu dengan huruf ro, maka dibacanya lebur tanpa dengung. Jadi itulah pengertian dari hukum tajwid, juga masalah-masalah hukum tajwid dan materi beserta contoh dalam ilmu tajwid. Mungkin cukup sekian. Terima kasih telah menonton video saya. Jangan lupa subscribe, like, share, and comment di bawah ini, karena pembahasan ini akan sangat bermanfaat bagi kita semua. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.